Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Islam Nusantara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Baiklah mahasiswa sekalian, perkuliahan kita pada hari ini akan bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Islam Nusantara berdasarkan teori Islamisasi dan dinamika sejarahnya. Jadi kita mulai ya. Para ahli umumnya sepakat bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung secara damai dan bertahap. Prosesnya tidak langsung tapi berangsur-angsur. Islam tidak masuk melalui penaklukan militer, tidak dengan cara peperangan maupun perang kerajaan, melainkan melalui interaksi sosial dan budaya. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, kalau tidak melalui penaklukan militer atau penaklukan pasukan bersenjata, lalu melalui apakah Islam disebarkan ke wilayah-wilayah di Nusantara? Baiklah, ada beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang bagaimana caranya Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama, dengan cara perdagangan. Teori ini mengatakan bahwa para pedagang Muslim yang datang ke berbagai pelabuhan di Nusantara itu tidak hanya melakukan aktivitas ekonominya saja, tapi dia juga melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan budaya dan agama. Salah satunya adalah memperkenalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya dengan cara perkawinan. Interaksi lewat perdagangan pada akhirnya membuat banyak pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal sehingga memperluas jaringan sosial dan keagamaan. Cara lainnya yaitu dengan pendidikan. Dengan semakin banyaknya orang Islam yang ada di pelabuhan, kemudian semakin intensnya interaksi antara umat Islam dengan masyarakat lainnya di Nusantara, maka terjadilah Islamisasi yang lebih mantap, lebih kukuh dengan munculnya yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti surau, dayah, dan pesantren. Kemudian ternyata ajaran-ajaran Islam yang datang ke Nusantara itu didominasi oleh ajaran-ajaran sufistik yang lebih menekankan pada aspek spiritualitasnya, sehingga relatif mudah diterima oleh masyarakat Nusantara yang sebelumnya telah mengenal tradisi mistik atau tradisi esoteriknya. Kemudian yang terakhir, Islam juga disebarkan dengan seni dan budaya. Jadi interaksi dengan budaya Nusantara sangat kuat. Nah, Islam juga disebarkan lewat kesenian dan kebudayaan seperti wayang, sastra, berupa suluk, tempat. Kemudian lewat musik, lewat kidung, dan berbagai tradisi lokal yang digunakan sebagai sarana untuk dakwah yang efektif. Nah, kalau teman-teman mahasiswa punya pandangan, punya opini, punya pendapat, atau pernah membaca sumber-sumber tertentu yang terkait dengan bagaimana cara Islam masuk ke Nusantara, kalian bisa komen ya, di bawah bisa komen, silahkan berpendapat. Nah, melalui berbagai jalur tersebut, melalui berbagai cara, Islam berkembang secara bertahap dan berinteraksi dengan budaya lokal. Ini juga yang membuat Islam di Indonesia itu pada akhirnya ya berkarakter moderat dan tidak memusuhi ajaran atau agama yang lebih dulu ada, tidak menjadi musuh bagi agama yang berbeda. Setelah mengetahui bagaimana cara Islam disebarkan, pertanyaan berikutnya adalah dari mana Islam di Indonesia itu berasal? Dan ini jadi perdebatan banyak sejarawan dan ahli-ahli lainnya ya, yang dia meneliti tentang Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan Islam itu datang dari Gujarat. Tentu saja
tokoh yang paling terkenal adalah Bijunepal yang awal-awal mempercayai bahwa Islam datang dari Gujarat. Nah, Bijunepal ini tidak menulis secara khusus dalam sebuah buku tentang Islamisasi di Nusantara, tapi dia menulis dan berceramah secara akademik ke berbagai tempat, sehingga pendapatnya dikenal oleh kalangan luas yang kemudian disempurnakan oleh Snok Hurgrunje, sambil menambahkan bahwasanya tidak hanya Gujarat, tapi di Coromandel dan di Malabar atau di India bagian selatan juga terdapat hal yang sama. Jadi tidak hanya Gujarat menurut Snok Hurgrunje. Kemudian seorang sosiolog, Srike, kemudian mengatakan juga hal yang sama, walaupun dia dengan perspektif yang berbeda, perspektif sosiologi, karena menurut Srike karakteristik Syafi'iyah di India Selatan itu sama dengan yang ada di Nusantara. Nah, ini dasar argumen dari teori Gujarat. Teman-teman mahasiswa bisa simak sendiri dari berbagai bukti-bukti peninggalan yang ada. Kemudian ada teori Arab yang dikenalkan oleh John Crawford maupun Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ini tentu saja argumennya sangat kuat juga, karena ada catatan-catatan kuno baik dari Tiongkok maupun dari berbagai negara ya, juga tentang bagaimana mazhab Imam Syafi'i juga berkembang luas di Arab. Dan kita bisa mengetahui lewat studi-studi pada saat ini yang paling kontemporer bahwa ternyata memang ada jaringan, ada hubungan langsung antara ulama Nusantara dan Timur Tengah. Kemudian teori berikutnya, walaupun tidak terlalu dikenal, tapi kita bisa melacaknya dalam berbagai kebudayaan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ini disampaikan oleh Profesor Husein Jayadiningrat dalam karyanya yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam judul Tinjauan Kritis Terhadap Sejarah Banten, atau yang dalam bahasa Belanda disertasinya di Universitas Leiden berjudul Kritische Beschouwing van de Sejarah Banten. Nah, di dalam disertasinya itu Husein Jayadiningrat mengatakan bahwasanya dalam sumber-sumber sejarah Banten dan menemukan sejumlah unsur budaya serta tradisi Islam Nusantara yang menunjukkan dengan tradisi di Persia. Nah, ini dasar argumennya, tradisi peringatan Asyura atau Muharram, kemudian istilah tertentu dalam praktek kebudayaan dan keagamaan di Nusantara, dan kemiripan beberapa unsur budaya Islam lainnya. Kemudian teori yang lain yang juga tidak terlalu populer adalah teori Tiongkok. Nah, teori Tiongkok ini sempat menjadi kontroversi waktu Pak Profesor Slamet Mulyana menerbitkan buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Karena Pak Profesor Slamet Mulyana ini mengatakan bahwa wali-wali Songo yang ada di tanah Jawa itu punya nama-nama Tionghoanya sendiri. Nah, dalam buku ini Profesor Slamet Mulyana menunjukkan kuatnya peran komunitas Muslim Tionghoa dalam proses Islamisasi Jawa, terutama pada masa transisi dari Majapahit ke Demak. Mulyana menggunakan berbagai sumber Tiongkok, kronik Jawa, dan catatan sejarah untuk menunjukkan sejumlah tokoh penting dalam sejarah awal Islam Jawa memiliki hubungan dengan komunitas Tionghoa Muslim. Jadi dia juga menyoroti tentang perjalanan dan peranan armada Cheng Ho dalam jaringan perdagangan Muslim Tionghoa yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara abad 15. Jadi dasar argumennya adanya kehadiran komunitas Muslim Tionghoa, jejak arsitektur Tionghoa, peran tokoh-tokoh Muslim keturunan Tionghoa. Seperti kalau di Semarang kita tahu Sampokong, kalau di Cirebon juga kita tahu ada naskah yang bicara tentang Cheng Ho. Nah, dari berbagai teori-teori tersebut, kita refleksikan sebentar. Sebenarnya ada persamaan walaupun terlihat sangat berbeda teori-teori itu ya. Tapi kalau kita cermati lebih lanjut, ada persamaan dari teori-teori tersebut. Kita analisa ya pelan-pelan.
Yang pertama, Islam masuk melalui jalur perairan maritim. Semuanya sepakat. Kemudian penyebaran Islam berlangsung secara damai dan bertahap, berangsur-angsur tidak sekaligus. Yang ketiga, interaksi sosial dan budaya berperan penting dalam proses Islamisasi. Ini semua teori mempunyai persamaan itu. Nah, kalau kita analisis ternyata perbedaannya itu kalau kita kategorisasi ya, kita klasterkan, itu berbeda dalam menentukan asal geografis Islam, pembawa Islam ke Nusantara. Kemudian yang kedua, waktu kedatangan. Kapan ini? Apa abad ke-7 pada saat semasa Nabi masih hidup? Atau pada abad 13 waktu ordo-ordo tasawuf atau tarekat mulai bangkit dan terdiaspora ke seluruh dunia pada saat Baghdad runtuh? Atau kapan? Ini berbeda juga. Kemudian yang ketiga, bukti historis yang digunakan. Basisnya apa? Apakah nisan, ataukah catatan Tiongkok, atau catatan dari Timur Tengah, atau naskah di Nusantara, atau yang mana? Itu menentukan nanti perbedaan teorinya. Nah, pada saat sejarawan saat ini, sejarawan saat ini sebenarnya tidak cenderung untuk menggunakan teori-teori itu, tapi mereka lebih suka menggunakan semua teori itu dengan asumsi bahwasanya dengan keyakinan atau dengan cukup yakin bahwasanya semua teori itu sudah bisa digunakan dengan pendekatan jaringan atau network approach. Jadi Islamisasi itu hasil interaksi dari berbagai titik ya, berbagai pusat peradaban dunia Islam di seluruh dunia, kemudian dengan masyarakat Nusantara. Mengingat kita Nusantara itu, bangsa kita, yaitu berada pada jaringan perdagangan kuno yang menghubungkan semua bangsa di dunia. Kemudian kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini adalah pertama, Islam Nusantara lahir melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Yang kedua, Islam berkembang melalui interaksi perdagangan, pendidikan, tasawuf, pergeseran budaya melalui selama berabad-abad. Kemudian yang ketiga, berbagai teori termasuk Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu memiliki satu jawaban tunggal. Oke, teman-teman mahasiswa semua, kita punya satu tugas setelah mata kuliah ini. Tugasnya apa? Nah, kalau Islam di Nusantara itu berkembang secara perlahan dan berinteraksi secara intens dengan kebudayaan, pertanyaannya adalah bagaimana interaksi antara Islam dan budaya lokal itu kemudian membentuk karakter masyarakat Islam di Nusantara. Sekali lagi saya ulang, bagaimana interaksi antara Islam dan budaya lokal membentuk karakter masyarakat Islam di Nusantara. Pendapatmu atas pertanyaan ini, jawabanmu terkait pertanyaan ini, segera masukkan di kolom komentar, sebutkan nama, kelas, kemudian jawabannya apa. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Jangan lupa untuk like tayangan ini, komen, kemudian share, serta pencet tombol subscribe. Terima kasih, demikian mata kuliah pada hari ini yang menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila ma thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.